Ciliata. Apa sih ciliata itu? Ciliata merupakan protozoa yang bergerak dengan memakai silia rambut getar. Ciliata disebut juga dengan infusoria, yaitu dengan bahasa Latin infundere yang berarti menuang. Karena umumnya hidup dalam air buangan yang mengandung banyak zat organik. Istilah ciliata dalam bahasa Latin yaitu cilia, yang artinya rambut kecil atau ciliopara. Nah, dalam bahasa Yunani yaitu pora, yang berarti gerakan. Dalam melakukan seluruh kegiatan dan hidupnya, ciliata memakai organel-organel sel berupa membran plasma, sitoplasma, dan mitokondria. Ciliata yaitu kelompok protista yang mirip dengan hewan atau yang biasa disebut dengan protozoa. Ciliata adalah kelompok terbesar dari protozoa. Protozoa termasuk ke dalam kingdom Animalia pada klasifikasi lama. Sedangkan dalam klasifikasi sistem 6 kingdom, protozoa masuk ke dalam kingdom protista. Hal ini terjadi karena tubuh mereka tidak terdiferensiasi dengan jelas dan reproduksinya tidak terbentuk secara embrionik. Ciliata mempunyai rambut getar yang disebut dengan silia sebagai alat untuk bergerak bebas ke segala arah di dalam air. Silia ini juga mampu menerima rangsangan dan juga mengambil makanan. Rambut getar ini yang berupa bulu-bulu halus yang terletak dan melekat pada membran sel. Ciliata banyak ditemukan di sawah, rawa, dan tempat-tempat berair lainnya yang mengandung banyak bahan yang sifatnya organik. Ciliata memiliki bentuk tubuh oval dan tidak berubah-ubah. Ciri-ciri ciliata yaitu pertama, bergerak dengan silia atau rambut getar. Yang kedua, sifatnya heterotrof. Yang ketiga, yaitu pembelahannya biner. Yang keempat, umumnya berukuran mikroskopis, tapi ada juga spesies yang berukuran 3 mm sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang kelima, yaitu terdapat pada seluruh bagian sel atau pada bagian tertentu. Yang selanjutnya yaitu membantu pergerakan makanan ke sistoma. Yang selanjutnya berupa tubuh oval dan tidak berubah-ubah atau tetap. Nah, ciri-ciri ciliata juga mempunyai dua inti sel, yakni makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus sebagai fungsi vegetatif dan mikronukleus sebagai fungsi reproduksi, yakni konjugasi. Hidup bebas pada lingkungan berair, baik itu air laut maupun air tawar yang banyak mengandung sebuah zat organik. Hidup secara parasit, simbiosis, dan ada juga yang hidup bebas di alam. Klasifikasi ciliata. Berdasarkan pola persebaran silianya atau rambut getar, ciliata dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni ciliata dengan silia yang tersebar menyeluruh di seluruh permukaan tubuh, dan silia yang terlokalisasi atau juga hanya terdapat pada bagian tubuh tertentu. Sedangkan, berdasarkan cara hidupnya, ciliata tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada holotrichia yang merupakan suatu kelompok ciliata yang hidup dengan berenang sangat bebas. Holotrichia contohnya adalah Paramecium dan Didymium. Yang kedua ada Suctoria yang merupakan suatu kelompok ciliata yang memiliki tentakel dan juga biasanya hidup melekat pada substrat. Contoh dari Suctoria adalah Vorticella. Yang ketiga ada Peritrichia yang merupakan suatu kelompok ciliata yang hidup berkoloni serta biasanya berbentuk bola atau juga oval. Contoh dari Peritrichia adalah Nyctoterus ovalis. Yang keempat ada Spirotrichia yang merupakan suatu kelompok ciliata yang memiliki bentuk seperti trompet dan hidup menetap di air tawar yang bergenang ataupun mengalir. Contoh dari Spirotrichia ini adalah Stentor serta Euplotes. Selanjutnya, ada macam-macam jenis ciliata. Yang pertama ada Paramecium. Jenis ciliata yang satu ini pada bagian ujung depannya itu berbentuk tumpul serta pada bagian belakangnya itu meruncing sehingga tampak seperti sepatu ataupun sendal. Yang kedua, jenis dari ciliata adalah Vorticella. Jenis dari ciliata yang satu ini bentuknya seperti lonceng dan bertangkai panjang dan memiliki silia di sekitar mulutnya.
Hidupnya ini berada di air tawar, menempel di tangkai batang yang bersifat kontraktil serta juga substrak. Makanannya adalah bakteri ataupun sisa-sisa makanan, sisa-sisa dari bahan organik yang masuk bersamaan dengan selah mulutnya. Jenis ketiga ada Didymium, jenis dari Ciliata yang merupakan predator pada ekosistem perairan dan merupakan pemangsa dari Paramecium. Jadi Didymium ini memangsa Paramecium. Yang keempat, jenis yang keempat ada Stentor. Jenis dari Ciliata ini bentuknya seperti trompet dan habitatnya menetap di air tawar yang menggenang ataupun mengalir. Makanan dari hewan ini ialah Ciliata yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. Jenis yang kelima ada Balantidium coli. Jenis dari Ciliata yang paling besar di dalam usus, serta merupakan satu-satunya golongan dari Ciliata patogen yang dapat menimbulkan balantidiasis atau Ciliata dysentery. Nah, Ciliata jenis ini bisa ditemui pada daerah yang tropis maupun subtropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. Saya akan menjelaskan mengenai reproduksi Ciliata. Reproduksi Ciliata dilakukan dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembelahan gener yang dihasilkan dua sel anakan. Pembelahan gener ini yaitu salah satu sel membelah menjadi dua, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, kemudian menjadi membelah seterusnya. Nah, selanjutnya ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini dilakukan dengan cara konjugasi, di mana dua tropozoid membentuk cista bersama dan kemudian bertukar material dari inti dan berpisah kembali menjadi dua tropozoid. Kemudian ada siklus hidup Ciliata. Siklus hidup Ciliata diawali dengan dua paramecium yang berdekatan. Kemudian setiap paramecium mikronukleusnya membelah menjadi 4 sel anakan. Kemudian 4 mikronukleus ini akan terpecah menjadi 3 mikronukleus yang akan hancur dan 1 mikronukleus membelah secara mitosis, yaitu menjadi 2 sel anakan. Nah, kemudian salah satu mikronukleusnya akan pindah ke paramecium yang satunya, atau disebut dengan pertukaran mikronukleus. Kemudian ada yang dinamakan dengan proses singami. Singami ini yaitu terjadi peleburan mikronukleus. Selanjutnya dilakukan pembelahan mitosis, yaitu berlangsung sebanyak 3 kali, yaitu dihasilkan 8 mikronukleus. Setelah itu makronukleusnya akan hancur, makronukleus akan hancur, dan kemudian 8 mikronukleus ini akan terbagi menjadi 4, diantaranya menjadi makronukleus yang baru, dan 4 sisanya tetap menjadi mikronukleus. Nah, kemudian dari proses ini dihasilkan paramecium yang baru atau individu baru, dan terjadi proses yang berulang. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Pesanan Ciliata. Ciliata dapat berperan menguntungkan juga merugikan.
Yang pertama, peran siliata yang menguntungkan. Salah satu contohnya yaitu pada Didinium. Didinium mirip dengan ceret bertangkai yang mempunyai peranan sebagai predator pada air tawar. Dan yang kedua, peranan siliata yang merugikan, contohnya pada Balantidium coli. Balantidium coli merupakan protozoa parasit yang hidupnya di dalam usus manusia dan merupakan satu-satunya spesies dari siliata yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, Balantidium coli ini dapat menyebabkan luka yang disebut balantidiasis. Balantidiasis merupakan jenis penyakit gangguan perut seperti diare berdarah dan penyebarannya atau inang perantaranya. Penyakit ini melalui hewan babi, kemudian dari hewan tersebut akan menular melalui makanan atau minuman yang sudah tercemar oleh kotoran hewan tersebut yang telah mengandung Balantidium coli. Morfologi siliata. Kista dengan berbentuk bulat dan ukuran 50 hingga 60 mu dengan dinding 2 lapis dan sitoplasma yang bergranul dan adanya makro dan mikronukleus serta sebuah badan refraktil. Propozoidnya hidup dalam mukosa dan submukosa usus besar, terutama pada daerah sekum bagian terminal pada ileum. Propozoid ini berbentuk lonjong dengan ukuran 60-70 kali 40-50 mikrometer. Tubuhnya tertutup oleh silia pendek kecuali pada daerah mulut sisa yang lebih panjang atau adual silia. Pada bagian anteriornya terdapat cekungan yang dinamakan peristom dengan terdapat mulut atau sitostom. Kemudian, ia tidak memiliki usus, namun pada bagian posteriornya memiliki anus. Dan juga terdapat 2 inti yang terdiri dari makronukleus yang bentuknya seperti ginjal dan mikronukleus yang berbentuk bintik kecil yang letaknya terdapat pada cekungan makronukleus. Dan juga adanya vakuola makanan yang berisi sisa makanan, bakteri, leukosit, eritrosit, dan lain-lain. Dan ada juga vakuola kontraktil. Lanjut pada struktur tubuh ciliata. Yang pertama, bentuk tubuh dari ciliata ini oval dan umumnya berbentuk simetris, kecuali pada ciliata primitif yang simetrinya radial. Kemudian, tubuhnya diselubungi oleh perikel. Perikel ini merupakan suatu lapisan luar yang tersusun dari sitoplasma yang padat. Ketiga, tubuhnya yang diselimuti oleh silia, yakni silia somatik. Silia somatik ini menyelubungi seluruh tubuh utamanya. Kemudian, ciliata ini tidak memiliki struktur khusus untuk pertukaran udara maupun sekresinya. Juga, ciliata memiliki 2 tipe inti sel atau nukleus, yakni makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus yang juga disebut dengan otak ciliata dan berfungsi sebagai vegetatif, sedangkan mikronukleus berfungsi sebagai reproduksi dan genital. Struktur tubuh ciliata yang keenam yaitu ia mempunyai mulut atau juga disebut dengan sistoma yang terbuka dan menjadi saluran yang pendek. Pada ciliata primitif, mulut ini disebut dengan sitofaring. Mulut ini terletak di ujung depan anterior, akan tetapi kebanyakan ciliata bagian tersebut digantikan oleh bagian belakang pada posteriornya. Yang ketujuh, terdapat 2 macam mulut, yakni mulut membran berombak yang menyatu dalam sebuah barisan yang panjang, dan yang kedua yaitu mulut membran yang berupa barisan pendek yang merupakan
suatu pergabungan dari silia sehingga bersatu dan membentuk sebuah piringan. Kemudian, silia yang terdapat pada mulut ciliata berfungsi untuk mengedarkan dan mendorong makanan menuju ke sitofaringnya. Ciliata juga memiliki mitokondria yang sebagai sumber untuk energinya melakukan gerak maupun beraktivitas. Mempunyai kerongkongan yang disebut dengan sitofaring gulet dan mempunyai food vacuole atau usus. Ciliata juga mempunyai vakuola kontraktil atau ginjal dan otot atau disebut dengan myonemes dan juga memiliki anus yang disebut dengan sitopik.